Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita berkumpul kembali. Mari kita memuji, kita memuliakan Tuhan secara bersama-sama di tempat kita masing-masing. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bangun pagi. Kami boleh nikmati hari yang baru. Kami boleh tidur dengan nyenyak sepanjang malam. Tuhan, biarlah kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebab Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang layak disembah. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Semua ini kami mohon, sebab Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mulia dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, Bapak Ibu terkasih, mari kita angkat pujian, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi kita kesempatan pada pagi hari ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku.
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang mencukupkan kami. Engkau Tuhan yang memperhatikan hidup kami. Engkau sungguh Tuhan yang kami sembah. Engkaulah Tuhan yang kami percaya. Saat ini ya Roh Kudus, kiranya bawa kami di tempat kami masing-masing untuk boleh mengalami hadirat-Nya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu
hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu. Bagimu Tuhan Engkau yang layak disembah, sungguhlah nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang kudus dan mulia. Engkaulah Tuhan kami, rajailah hidup kami, lawatilah kami Tuhan. Engkau yang membuat kami bersuka cita atas nama-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya kasih setiamu. Engkaulah yang memulihkan hidup kami. Ora panaya rapanaya rapanaya rapanaya. Ora panaya rapanaya rapanaya rapanaya. Rapanaya rapanaya. Inara para panaya rapanaya rapanaya. Ramaya rapanaya rapanaya ramaya rapanaya. Ora pantikira panaya rapanaya rapanaya.
haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita hening. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah lawatanmu. Kami pada pagi hari ini boleh merasakan begitu dekatnya Engkau pada kami Tuhan. Tak habis-habisnya kasih setiamu tercurah di setiap kami pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, saatnya Engkau berbicara kepada kami. Kiranya Tuhan, Engkau berkati anak-Mu yang Kau kasih, Ibu Verorencia. Kuduskan, tahirkan dia Tuhan. Supaya apa yang dia perkatakan, biarlah sepenuhnya berasal daripadamu. Biarlah kami duduk diam dan kami boleh mendengarkan. Penuhi kami Tuhan, kami semua, agar firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan baru di pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Kiranya damai dan kasih Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, bab 12 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi, sedangkan ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
Bacaan hari ini, dari bacaan hari ini saya mendapatkan 2 poin penting, terutama setelah merefleksikan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah saling mendoakan. Petrus adalah pemimpin para rasul dan pemimpin jemaat. Setiap orang pasti akan menghadapi tantangan, walaupun level imannya lebih dari kita. Kita harus tetap mendoakan pemimpin-pemimpin rohani kita, romo ataupun suster. Mereka tetap memerlukan dukungan doa dari sesama. Seperti yang dikatakan pada ayat 15, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jemaat turut mendoakan Petrus saat Petrus ditahan. Kita sebagai umat juga harus peka dan setia mendoakan pemimpin rohani kita, karena kita tidak tahu kapan datangnya tantangan. Tapi yang pasti tantangan selalu ada. Seperti yang biasa kita lakukan, berdoa untuk Pak Paulus Bufila setelah saat teduh, dan di KPH juga ada namanya sekuntum mawar untuk Tuhan Yesus, di mana setiap kita dapat mendoakan satu romo dan dilakukan minimal 1 tahun, selama 1 tahun, boleh lebih. Dan poin kedua, penyertaan Tuhan. Petrus dipenjarakan, dia juga dijaga dengan ketat, dirantai. Namun Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk membebaskannya. Pada perjanjian lama, Tuhan juga telah mengutuskan malaikatnya untuk menyertai perjalanan bangsa Israel. Terdapat pada Keluaran bab 22 bab 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Juga terdapat pada Mazmur 91, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Inilah adalah suatu janji Tuhan. Ia mengirimkan malaikatnya dulu dan juga sekarang. Apakah kita sedang terbelenggu dan tertawan? Mari kita peka akan kehadiran malaikat-malaikat yang Ia utus untuk membebaskan kita. Barangkali Tuhan mengirimkan malaikatnya berupa teman-teman atau orang-orang di sekitar kita yang terus mengingatkan kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah respon kita. Petrus segera mengikuti apa yang disarankan oleh malaikat Tuhan. Pada ayat 8-9, saat Rasul Petrus disuruh mengikat pinggangnya dan mengenakan sepatunya, segera Rasul Petrus lakukan. Saat disuruh untuk mengenakan jubah dan keluar bersama malaikat, ia pun segera mengikutinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga segera merespon jika kita telah diingatkan dan diarahkan oleh malaikat yang telah Tuhan utus bagi kita? Mari kita terus percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan malaikatnya bagi kita, memberikan pertolongannya di saat kita terbelenggu ataupun kita tertawan. Tuhan akan selalu menolong kita. Jadilah bijak dan peka untuk menanggapi pertolongan Tuhan dan terus kita untuk saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Selamat pagi ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur atas firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur juga Bapa untuk saat teduh ini boleh berjalan dengan baik. Bapa, kiranya firman ini tidak berlalu, tapi menjadi rema bagi hidup kami. Kami mau terus peka dan mengingat bahwa Engkau akan terus menyertai kami. Engkau tidak akan membiarkan kami terbelenggu ya Bapa. Engkau akan mengirimkan malaikat-Mu bagi kami.
Kami mau belajar peka ya Bapa untuk tuntunan malaikat yang telah Engkau utus bagi kami. Kami juga mau belajar mulai saat ini mendoakan untuk pemimpin rohani kami, juga untuk para romo dan suster Bapa, dan kami mau saling mendoakan. Kami juga berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila ya Bapak, kiranya Engkau tutup bungkus beliau dan keluarga dengan kuasa darah-Mu. Engkau menjauhkan dari segala mara bahaya dan segala sakit penyakit. Dan Tuhan Yesus, Engkau juga pimpin terus Bu Vila dan Pak Paulus dalam setiap yang mereka kerjakan dan setiap pelayanan mereka Engkau buat berhasil dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Juga untuk setiap kami yang melayani Bapa, Engkau urapi, Engkau juga tutup bungkus kami beserta keluarga kami, dan Engkau tambahkan Bapa kerendahan hati bagi kami, dan untuk kami yang membutuhkan segala roh-Mu ya Bapa, segala rahmat-Mu, sehingga dan segala karisma-Mu, sehingga kami boleh lebih optimal dalam melayani Bapa seturut dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan-Mu. Kami mau persembahkan hari ini Bapa ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap rencana kami Engkaulah yang menyempurnakannya ya Bapa. Setiap yang kami lakukan dan kami ucapkan pada hari ini, biarlah berkenan di hadapan-Mu. Amin. Mari kita tutup dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita foto. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus berkati. Terima Terima kasih Bu Selamat Vero. pagi. Selamat Terima pagi. kasih. Ya, selamat pagi semuanya.